Partai Umat yang kekeh mengusung politik identitas dan akan mendatangi Bawaslu untuk meluruskan hal ini. Ini partai memang bebalnya nggak ada obat. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Partai Umat yang kekeh mengusung politik identitas dan akan mendatangi Bawaslu untuk meluruskan hal ini. Ini partai memang bebalnya nggak ada obat. Jadi memang kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu, di Rakernas Partai Umat, ini kan yang didatangi oleh Anies Baswedan, ketua umumnya ini Ridho Rahmadi, yang merupakan juga menantu dari Amin Rais, ini kan menegaskan bahwa Partai Umat ini adalah partai yang akan mengusung politik identitas. Nah, jelas hal ini kemudian disoroti oleh Bawaslu dan juga KPU, yang akan menindak partai yang ngotot politik identitas karena akan memicu bahaya dan juga memicu polarisasi. Tapi jubir dari Partai Umat ini, si Lemon, Mustafa Nahrawardaya. Saya jadi suka keceplosan kalau ngomongin si Mustafa ini. Ini dia malah ngotot, malah mau mendatangi Bawaslu dan sok-sokan mau meluruskan apa yang ada di pikirannya dia, bahwa meluruskan ini harus sesuai dengan sepemahamannya dia, bahwa politik identitas ini nggak sesuai seperti yang dibicarakan oleh banyak orang saat ini. Dia ini menganggap bahwa orang-orang selama ini menyalahartikan politik identitas kepada partai-partai Islam, mengatakan bahwa politik identitas ini adalah narasi sesat yang sengaja dihembuskan untuk menakut-nakuti orang Islam untuk berpolitik. Nah, kalau menurut saya, antum ini yang sesat. Justru sebaliknya, politik identitas ini justru malah dibuat untuk menakut-nakuti pemilih, terutama yang ada di kelas paling bawah, yang awam terhadap dunia politik dan awam terhadap agama. Yang nggak bisa membedain mana politik identitas dan mana identitas politik. Ini yang berbahaya. Karena apa? Karena mereka ini selalu ditakut-takuti dengan dosa. Jadi kalau misalkan memilih orang atau tokoh yang tidak seiman, itu merupakan sebuah dosa. Dan ini yang selalu dimainkan oleh partai politik, oleh pemimpin, oleh calon pemimpin yang memainkan politik identitas. Dan ini yang patut kita waspadai. Dan sementara itu, Bawaslu juga menyoroti penggunaan tempat ibadah, terutama masjid, yang akan digunakan oleh pengusung politik identitas. Ini jelas dilarang karena sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Karena tempat ibadah apapun itu, entah itu masjid, gereja, dan lainnya, ini tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye atau juga politik praktis. Tapi hal ini dibantah juga oleh oleh Mustafa. Saya suka gemes kalau nyebutin nama Mustafa ini. Yang mau menjelaskan juga kepada Bawaslu bahwa sejak berdirinya partai ini, Partai Umat, ini tidak pernah berkampanye atau menggunakan masjid untuk berpolitik. Lalu ini apa? Ngigo kali si Mustafa ini ya. Mustafa ini justru mengatakan bahwa masjid ini akan digunakan sebagai tempat untuk bertukar gagasan, kemudian digunakan untuk pendidikan politik, kemudian juga dialog politik yang berbasis agama, pendidikan untuk jamaah. Nah ini kan sama aja, dodol. Ini sama juga dengan penggunaan masjid sebagai kampanye, sebagai politik identitas. Kalau memang mau bertukar gagasan politik, kemudian melakukan dialog politik berbasis agama, kemudian juga melakukan pendidikan politik, kan bisa dilakukan di mana saja. Misalkan mengundang masyarakat atau calon pemilih ini untuk datang ke kantornya dari Partai Umat, atau misalkan diselenggarakan di hotel misalkan. Ini kan bisa dilakukan. Kenapa harus di masjid? Kalau misalkan mengundang orang-orang atau calon pemilih ini kan nanti bisa terseleksi dengan sendirinya, terseleksi secara otomatis. Kira-kira orang yang
tahu bahwa partai umat ini adalah partai Islam, kemudian yang non-Islam mereka nggak akan datang. Jadi pasti yang datang cuman orang-orang Islam. Dan itu pun juga nggak banyak. Apalagi mereka tahu rekam jejak partai umat, rekam jejak pendirinya yakni Amin Rais, saya yakin mereka ini pasti yang datang cuma sedikit. Dan itu pasti juga simpatisan-simpatisan mereka aja, ya kan? Nah, lagi pula, masjid ini kan memang jelas adalah tempat ibadah umat Islam. Yang ada di dalam masjid juga umat Islam. Nah, ini yang dimanfaatkan untuk berkampanye, itu namanya politik identitas. Masjid, orang-orang yang datang ke sana, tidak semuanya ini mau atau digiring untuk memilih partai umat, untuk berdialog tentang politik Islam. Tapi itu yang digunakan oleh partai umat beberapa waktu yang lalu. Dan ini yang ingin ditegaskan oleh Mustafa tadi. Masa kayak gini aja Mustafa nggak tahu? Gimana sih Mbak Amin ini? Sudah seperti ini orang-orangnya yang dijadikan ketua umum, kemudian dijadikan juru bicara. Sebetulnya niat nggak sih bikin partai Mbak? Lalu kemudian, apa sih sebetulnya politik identitas itu? Sebetulnya politik identitas ini adalah suatu upaya yang dilakukan oleh politisi atau orang-orang yang menggeluti politik praktis untuk memanfaatkan identitas tertentu dalam rangka memperoleh keuntungan politik. Nah, identitas itu bisa merupakan ras, suku, agama, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang menunjukkan identitas. Nah, disinilah letak bahayanya, terutama identitas, agama, dan suku atau ras. Seperti kita masih ingat, di tahun 2017, lagi-lagi pilkada paling brutal se-Indonesia, sedunia bahkan, ini sudah terbukti karena melahirkan kebencian, kemudian melahirkan kebencian yang sangat mendalam kepada lawan politiknya, terutama Ahok, yang merupakan seorang beretnis Tionghoa, kemudian juga Kristen Protestan, sudah double minoritas, yang kalau boleh dibilang nggak boleh dipilih oleh orang yang beragama Islam. Nah, ini terus yang digembar-gemborkan, yang dikoar-koarkan oleh pendukung Anies Baswedan, terutama kepada masyarakat kelas bawah, yang mereka ini tidak terlalu paham politik, tidak terlalu paham agama, yang mudah dibohong-bohongi, dibodoh-bodohi. Mereka dikatakan kalau kita harus memilih pemilih pemimpin yang seiman. Kalau nggak memilih pemimpin yang seiman, berarti kalian berdosa. Kemudian yang ketahuan memilih pemimpin yang tidak seiman atau yang penista agama, kemudian jenazahnya tidak disolatkan, dicap kafir, kemudian halal darahnya, seperti Ahok ini, diancam dibunuh, dikafir-kafirkan, dihalalkan darahnya. Ini bahayanya politik identitas. Itu yang selalu digaung-gaungkan selama kampanye, selama pemilihan gubernur DKI pada tahun 2017 pada waktu itu. Bahayanya politik identitas itu di situ. Kemudian terjadi pecah belah antara warga DKI pada waktu itu. Kemudian terjadi polarisasi. Kemudian pada akhirnya, meskipun pada akhirnya masyarakat di kelas bawah ini yang gampang dibodohi ini akhirnya dengan terpaksa memilih pemimpin yang seiman pada waktu itu. Dan hasilnya apa? Pemimpin yang seiman itu ternyata ya cuma seiman aja, nggak bisa kerja alias nol besar. Sekarang kan nyesel kan, baru nyesel sekarang memilih gubernur seiman yang bermodalkan hanya iman saja, tapi tidak punya prestasi, tidak punya rekam jejak yang bisa dibanggakan. Kenyataannya tidak bisa kerja. Itu yang membahayakan politik identitas. Karena apa? Karena masyarakat ini di kelas bawah, kenapa? Mereka ini di level paling bawah ini selalu punya kecenderungan untuk memilih calon pemimpin yang punya kedekatan secara emosional. Seperti misalkan agama yang sama, kemudian suku yang sama, atau bisa jadi jenis kelamin yang sama, bisa jadi. Nah, itu yang selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang atau partai-partai politik yang mengusung politik identitas. Dan itu yang kemudian gak akan kami biarkan demi Indonesia maju dan damai dan tidak terpecah belah. Setuju ya? Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.